Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi kuliah kita dan kita akan membahas atau materi kali ini akan membahas tentang kode etik profesi advokat dan jaksa. Yang mana advokat dan jaksa ini salah satu profesi ya yang dapat kalian geluti ketika kalian nanti sudah lulus dari kampus. Insya Allah buat mendaftar menjadi jaksa ataupun menjadi advokat, ditambahi dengan pendidikan-pendidikan yang lain untuk menyempurnakan, insya Allah bisa. Nah, maka kalian setidaknya lah mengetahui ya bagaimana kode etik atau seluk-beluk dari kode etik tersebut tentang advokat dan jaksa. Dan dari dua profesi ini dituntut juga supaya kalian itu menjaga profesionalitas sehingga kalian dapat berdedikasi dan menjadi seorang advokat atau seorang jaksa yang berintegritas dan juga membela kaum yang lemah. Maka tidak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita bahas tentang kode etik profesi antara advokat dan jaksa, alangkah baiknya kita membahas tentang pelanggaran kode etiknya. Jadi di sini saya fokuskan pelanggaran kode etik ini adalah profesi hukum, yang mana profesi hukum ini adalah konsentrasi kita pada mata kuliah kali ini. Nah, tidak usah berlama-lama. Faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi hukum. Nah, ini kita bahas tentang faktor-faktornya dulu ya. Apa saja sih yang menyebabkan orang itu dapat melanggar kode etik profesi hukum tersebut? Yang pertama adalah faktor kepentingan. Nah, penyalahgunaan profesi hukum ini yang mana itu oleh anggotanya sendiri itu kebanyakan adalah dari faktor kepentingan, entah kepentingannya apa saja ya. Kepentingan ini bisa uang, bisa kepentingan jabatan, dan lain sebagainya. Yang mana faktor kepentingan ini pasti menguntungkan dirinya sendiri atau istilahnya ya keluarganya sendiri atau kelompoknya sendiri. Istilahnya mungkin gengnya gitulah ya. Nah, dan kepentingan inilah yang harus kalian kesampingkan nanti ketika menjadi seorang profesi hukum. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya disiplin diri. Nah, yang mana tidak ada disiplin diri ini kita bisa temui yaitu ketika klien itu istilahnya ya, klien itu dia menginginkannya perkara itu cepat selesai. Nah, cepat selesai dan menang. Akhirnya kan kita nabrak-nabrak yang lain ya, karena tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, yang mana harus melalui beberapa prosedur. Akan tapi si klien ini dia dengan kekuatan uangnya, dengan kekuatan pengaruhnya, dia mampu mendesak kita, mampu istilahnya mendobrak disiplin diri kita sehingga kita melanggar atau mencari jalan pintas untuk segera menyelesaikan dengan imbalan yang besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah desakan pihak klien. Nah, desakan pihak klien juga sama seperti tadi, yang mana desakan pihak klien ini juga dapat dengan kekuatan tadi ya, dapat menjadikan diri kita itu seorang yang istilahnya ya sudah
gelap lah ya, gelap matanya. Karena apa? Ya, karena iming-iming tadi yang besar. Nah, kemudian yang keempat adalah pengaruh sifat kekeluargaan. Pengaruh sifat kekeluargaan ini istilahnya yang menjadi orang yang bersalah. Ya. Orang yang bersalah itu adalah dari keluarga sendiri. Otomatis sentimen keluarga itu keluar. Istilahnya gimana ya? Istilahnya itu gimana keluarga saya ini misalkan terbebas dari jeratan hukum atau mendapatkan hukuman itu seringan mungkin. Nah, intinya ditolong bagaimana caranya. Nah, gitu ya. Diusahakan bagaimanapun caranya. Ya, itu sudah menjadi istilahnya menjadi sifat manusia ya. Ya, siapa yang mau keluarganya itu terjerat hukum dan mendapatkan hukuman yang berat, kan nggak ada yang mau, ya kan, kasihan. Mau nggak mau, kita hidup itu juga yang paling perhatian terhadap kita itu keluarga, walaupun istilahnya ya mungkin jarang nyapa lah atau bagaimana, karena jauh atau karena kesibukan masing-masing kan, tapi nah istilahnya keluarga itu ya nomor satu. Nah, apalagi anak sendiri gitu kan istilahnya, yang karena itu anak sendiri. Nah, inilah istilahnya yang menjadikan kita itu akhirnya melanggar kode etik yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengaruh jabatan. Nah, yang namanya pengaruh jabatan ini ya pastilah ya. Yang pengaruh jabatan ini jabatan dari seseorang tersebut. Nah, inilah yang istilahnya kita takuti gitulah ya. Kita takuti, kemudian istilahnya kalau kita bisa dekat dengan dia, dia bisa nolong keluarga kita, istilahnya nyarikan pekerjaan, atau istilahnya itu memberikan kesempatan yang lain, memberikan peluang kerja yang lain gitulah. Nah, pastilah ada ya gini ya, karena dia mempunyai jabatan. Nah, inilah yang menjadikan kita itu goyah gitu ya. Di satu sisi kita harus megang erat-erat prinsip kita, akan tapi kita ternyata tidak bisa memegang prinsip tersebut karena tertabrak ini gitu loh. Pengaruh jabatan ini juga luar biasa. Nah, ini juga luar biasa. Istilahnya sisi kemanusiaan kita itu juga diuji gitu loh. Nah, contoh misalkan si terdakwa ini dia punya jabatan tinggi, entah bupati misalkan, sekelas bupati misalkan, atau gubernur misalkan, atau pejabat daerah tinggi, kepala dinas misalkan. Nah, kemudian ada keluarga kita, anak kita, adik kita, atau keluarga yang lain, keponakan, sepupu. Itu istilahnya kalau kita itu titip ke dia, gitu ya, dia bisa nolong gitu loh. Dia bisa ngasih kerjaan. Atau istilahnya sebelumnya dia sudah pernah nolong keluarga kita, kemudian kita ini menjadi klien kita. Otomatis mau nggak mau ya rasa balas budi itu ada gitu. Nah, inilah yang istilahnya kita diuji ya, kita diuji sekali lagi ini. Keberbedaan kita, kemudian integritas kita diuji. Nah, dan seperti itu juga istilahnya semua ada jalan keluar gitu loh. Terus gimana kalau seperti itu? Apa kita tetap ngotot sesuai dengan apa namanya aturan ya kan, jangan melanggar kode etik dan lain sebagainya, atau bagaimana? Nah, disinilah kita dituntut untuk berbuat adil seadil-adilnya. Maksudnya adil itu untuk diri kita dan untuk dia juga gitu. Nah, ya tidak terlalu kaku, dia juga tidak terlalu longgar. Nah, itu nanti kalian bisa mengetahui sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengaruh konsumerisme. Nah, gencarnya perusahaan-perusahaan mempromosikan produk melalui iklan media massa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Maka, hal ini mendorong profesional harus berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya. Nah, inilah yang istilahnya masuk dalam pengaruh konsumerisme. Kemudian selanjutnya adalah lemah iman. Nah, inilah lemah iman ini ya, ini sudah masuk ke istilahnya
paling pribadi lah ya, paling pribadi. Kalau sudah lemah iman itu ya nggak ada pengaruh siapapun, semuanya ya, maksudnya nggak ada pengaruh pernah orang keluarga kita atau enggak, kemudian jabatannya tinggi atau enggak. Nah ini kalau sudah lemah iman ini ya rata-rata ya gampang sekali ya, melanggar kode etik gampang itulah. Nah terus akhirnya dia tidak banyak teman-teman itu percaya, atau istilahnya dia terkenal dengan memuluskan istilahnya apa namanya, memuluskan perkara lah ya. Nah kalau sama dia dengan bayaran budget yang tinggi sekian, wes gampang sudah, itu nanti hukuman ringan atau bahkan lolos sama sekali. Nah hal inilah yang menjadi faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi hukum. Kemudian selanjutnya adalah sikap profesional hukum. Nah, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, profesional hukum harus memiliki yang pertama adalah sikap manusiawi. Artinya dia tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran berdasarkan hati nurani. Jadi kalau kita terlalu saklek juga, ini kayak tadi ya, terlalu kaku juga tidak baik, itulah. Tapi harus dengan hati nurani, harus diajak bicara secara hati nurani. Bukan istilahnya mengejar, kalau kalian jaksa misalkan mengejar tuntutan harus seperti ini. Atau misalkan kalau kalian advokat itu istilahnya harus dari hati nurani, istilahnya diajak bicara yang baik. Walaupun istilahnya dia sudah 100% salah gitu loh. Nah, jadi jangan sampai merasa ditakut-takuti, jangan merasa klien itu merasa nanti ya, dia akan diperas dan lain sebagainya. Ya, santai saja, hati nurani. Intinya apa? Setiap perbuatan itu harus ada pertanggungjawabannya, gitu ya. Harus ada pertanggungjawabannya. Inilah yang susah diterima orang itu. Sudah berbuat jahat, sudah berbuat jelek, dia tidak mau menanggung akibatnya. Dia nggak maunya ya minta maaf gitu aja misalkan. Sudah, itu pun susah banget disuruh minta maaf. Nah, maunya gitu, habis itu lepas dari jeratan hukum, ya enggak. Ya, intinya harus ada. Sebagai hukuman itu harus ada. Ya, kalau nggak ada hukumannya, istilahnya orang akan berbuat seenaknya sendiri, apalagi yang mempunyai uang banyak. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah bersikap adil. Ya, adil harus adil. Artinya mencari kelayakan sesuai dengan perasaan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya adalah sikap patut. Nah, mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. Nah, jadi istilahnya dia mencari pertimbangan, pertimbangannya banyak gitu. Pertimbangannya banyak. Nah, terutama ya istilahnya kalau si klien kita ini ya patuh hukum gitu ya, tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, kemudian intinya dia kalau dipanggil ya datang gitu ya, hadir di persidangan. Intinya dia berkelakuan baik lah. Jadi orang itu kan, si hakim akan menilai itu. Dapat dijadikan poin pertimbangan lah ya, untuk bisa juga untuk meringankan hukumannya atau yang lainnya. Jadi itu sudah menjadi pertimbangan tersendiri bagi si hakim. Kemudian selanjutnya adalah sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjadi sikap yang tidak benar dan tidak patutnya. Ini sudah jelas lah ya. Kewajiban profesional hukum harus seperti ini. Dari empat ini menjalankan satu aja susah. Bisa susah. Nah, itu sudah watak manusia. Kecuali kalau dia imannya kuat ya tadi ya. Dia sudah dasarnya imannya kuat, ya sudah. Dia akan kuat. Akan tetapi ternyata menjalaninya itu tidak semudah kita ngomong teori gitu. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan profesi hukum mengalami persoalan-persoalan pokok antara lain. Nah, kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum. Nah, jadi di sini itu persoalan-persoalan pokok. Nah, dalam pelaksanaan profesi hukum itu apa? Satu, kualitas pengetahuan bidang ilmu hukum. Nah, ya tidak semua mendalami sesuatu itu jauh dan dia paham semua ya. Tidak semua seperti itu. Apalagi kondisinya bermacam-macam ya. Nah, maka kualitas pengetahuan di bidang ilmu hukum ini ya perlu.
Tetapi seiring waktu dia akan istilahnya belajar dari pengalaman gitu. Entah dari teori, maksudnya nggak harus untuk merasa menjadi profesional dalam profesi hukum ya, itu nggak harus sekolah mungkin sampai S3 gitu, enggak. Nah, yang penting cukup dari persyaratan itu untuk menjadi sebuah profesi, untuk masuk sebuah profesi hukum melalui persyaratan tertentu. Ketika masuk ya sudah, habis itu kita belajar sambil jalan. Nah, gitu. Belajar sambil jalan, jangan kita harus sekolah dulu. Yang boleh saja harus sekolah dulu sampai tinggi ya, nanti dia akan sekolah terus. Ini kan istilahnya kita ini mau kerja, ini mau cari duit gitu loh ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada terjadinya penyalahgunaan profesi. Nah, ini udah lumrah ya, perusahaan pokok itu penyalahgunaan profesi ini kebanyakan faktornya juga istilahnya penyebabnya itu adalah persaingan yang melanda individu profesional hukum. Nah, istilahnya ada persaingan di antara mereka. Ya, persaingan dapat klien, persaingan dapat duit, nah gitulah ya. Persaingan prestasi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kecenderungan profesi menjadi kegiatan bisnis. Nah, kecenderungan ini terjadi sedikit banyak ditentukan atau disebabkan oleh individunya sendiri, baik di dalam profesinya maupun di luar profesi. Ya, istilahnya dia punya sampingan bisnis apa, ya toh. Nah, atau dia itu istilahnya punya saingan dengan, kalau advokat misalkan ya, punya kantor gini kan, punya istilahnya kelompok sendiri-sendiri, nah gitu ya. Nah, ada kegiatan bisnis apa, nah, gitulah. Jadi saling, ya intinya nyari pemasukan sebanyak-banyaknya sih, kan begitu. Nah, nyari pemasukan sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang ada, dan dari berbagai kesempatan yang dapat direnggut, dapat diraih. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial. Nah, jadi kesadaran ini ya, dan kepedulian sosial ini sudah istilahnya harus manusiawi lah kita ya. Manusiawi kayak tadi, kemudian adil, patuh, jujur, itu sudah lah. Tapi ini kan persoalan-persoalan pokok ini munculnya dari sini, kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial yang keempat ini. Yang mana dari kesadaran dan kepedulian sosial ini, nah, kita istilahnya sebagai manusia itu bagaimana? Nah, dilihat kita dari kacamata manusia itu bagaimana. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah kontinuasi sistem peradilan, di mana para penegak hukum bukan hanya sekedar sebagai bagian dari sebuah sistem peradilan, mereka juga berperan dalam membangun dan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah sering dianggap ketinggalan zaman, serta di dalam terdapat banyak kasus penegakan keadilan yang kurang memadai lagi. Nah, jadi istilahnya para penegak hukum juga, dia istilahnya jangan hanya jago di peradilan saja, jangan hanya istilahnya dia itu unggul ketika dia dalam proses pengadilan dan sampai habis, intinya begitu, enggak. Tapi dia juga di masyarakat itu bagaimana dia menyebarluaskan sistem peradilan ini, gimana menghadapinya itu bagaimana. Nah, istilahnya nanti kan ini yang akan memahamkan orang-orang masyarakat ini akan paham gitu loh. Orang masyarakat itu akan paham. Nah, dia mau nyari keadilan tapi nggak tahu caranya. Dia sudah rugi, misalkan ditipu orang, ya toh, ditipu orang banyak, ditipu terus habis banyak. Nah, kemudian dia bingung gimana mau mengadukan itu, gimana ke sana, habis itu disuruh ke sana lagi, disuruh ke situ lagi, apalagi. Nah, istilahnya dia akhirnya ya ongkos habis. Terus sistem hukumnya ini, pengaduannya malah nggak jalan-jalan. Nah, itulah intinya ya. Jadi kita sebagai seorang calon ya, yang akan menggeluti profesi hukum dan punya kesempatan untuk itu, maka mari kita perbaiki diri sendiri dan kita tambah wawasan kita untuk menjadi seorang yang profesional dalam bidang hukum.
Nah, kemudian selanjutnya adalah kode etik advokat. Yang mana advokat itu adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku baik sebagai advokat pengacara penasihat hukum. Sebagai advokat pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, atau sebagai konsultan hukum. Jadi advokat itu macam-macam ya, nggak hanya dampingin orang di pengadilan. Enggak. Nah, dia bisa menjadi penasihat hukum, pengacara praktek, dan juga sebagai konsultan hukum. Ini fungsinya ini. Nah, maka advokat ini istilahnya kan dia berusaha memberikan hak-hak orang yang salah ini. Bagaimana ini orang yang salah ini dia hak-haknya nggak terenggut gitu loh. Nah, atau hak-haknya nggak terenggut itu istilahnya ya misalkan hukumannya itu sesuai lah minimal sesuai dengan kejahatannya, sesuai dengan itikat baiknya, sesuai dengan perilakunya. Jadi bukan istilahnya malah menjerumuskan dia, nah gitu ya, malah menjerumuskan dia enggak. Nah, maka selanjutnya adalah atas kesepakatan IKADIN. Ini perkumpulan advokat di Indonesia itu ada namanya IKADIN, ada namanya AAI, ada HAPI, ada SPI, ada HKHPM. Nah, jadi ternyata perkumpulannya ini tuh banyak. Entah saya tidak tahu apa faktor mereka itu banyak membuat perkumpulan-perkumpulan ini. Tapi istilahnya ya dari perkumpulan-perkumpulan ini ya dia itu istilahnya mengklasifikasi tentang konsultan hukum apa misalnya gitu ya, konsultan hukum apa ini, mau hukum pidana atau hukum perdata atau yang lain gitu loh. Ada yang begitu, ada namanya AHI ya, AKHI itu juga ada, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Nah, istilahnya kan dia sebagai pengacara, ada grup pengacara, ada yang konsultan hukum, juga konsultan hukum, juga istilahnya penasihat hukum, ya penasihat hukum. Makanya orang-orang kaya, orang-orang mempunyai bisnis besar, pasti dia mempunyai konsultan hukum. Agar apa? Segala tindak tanduknya, segala aktivitasnya, bisnisnya itu tidak bertentangan dengan hukum. Nah, pada tanggal 23 Mei 2002 telah mengeluarkan kode etik advokat sebagai berikut. Jadi perkumpulan-perkumpulan ini membuat kesepakatan tentang kode etik advokat. Yang pertama adalah kepribadian advokat pasal 2 dan pasal 3. Jadi kepribadian advokat ini ada untuk kepribadian diri sendiri yang itu pada pasal pertama, pada pasal kedua, dan pada pasal ketiga itu adalah dia dalam kepribadiannya itu dia istilahnya diberi wewenang gitu loh, yang ada pada dirinya. Dari dirinya itu dia mempunyai wewenang. Entah wewenang dapat menolak memberi nasihat atau bantuan hukum. Nah, kemudian dia juga dapat menjalankan profesinya dengan bebas. Nah, kalau yang nomor 2 itu ya dia harus jujur, amanah, istilahnya mempunyai etika yang baik, yang bagus, menjunjung tinggi hukum dan lain sebagainya. Tapi yang pasal ketiga ini dia lebih kepada hubungannya dengan orang lain. Nah, itu bagaimana kepribadian advokat itu ada dan diatur gitu ya dalam kode etik advokat tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah hubungan dengan klien pasal 4. Sekarang diatur hubungan dia dengan klien. Kalau tadi ya istilahnya hak-hak apa yang pasal 3 tadi, yang nomor 1 pasal 3 itu hak-hak apa yang ada pada dirinya yang berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan klien, berkaitan apa saja sih yang saya berhak ini, kalau hubungan dengan kamu saya berhak nolak, berhak bantu atau berhak tidak bantu dan lain sebagainya. Tadi kalau sekarang
Nah, hubungannya itu bagaimana? Hubungan dengan klien itu bagaimana? Nah, contoh ya istilahnya advokat itu dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganginya akan menang. Dalam menentukan besaran honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Jadi istilahnya kalau memang dari hati nurani ya, klien itu mau bagaimanapun ekonominya itu pasti akan dibantu, tidak milih-milih. Apalagi sampai istilahnya itu memasang tarif yang besar lah ya. Tapi kan yang nama tarif itu sudah kesepakatan lah dengan si pengacara ini gitu ya. Nggak ada besarannya, nggak ada. Nah maka klien itu apa sih? Klien adalah orang dan badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa atau bantuan hukum dari advokat. Nah itu klien. Jadi klien nggak hanya orang, bisa yayasan, bisa perusahaan, bisa lembaga-lembaga yang lain. Nah, maka intinya yang menerima jasa atau bantuan hukum dari advokat itu namanya klien. Nah, jangan istilahnya kalian nanti kalau menjadi seorang profesi yang berprofesi di bidang hukum terus kemudian memanfaatkan klien untuk mengeruk sebanyak-banyaknya imbalan atau jasa uang dari si klien tersebut. Nah, istilahnya ya gimana ya? Kadang memang watak manusia itu begitu ya. Watak manusia itu di situ ada kesempatan, ya sudah kita ambil sebanyak-banyaknya. Jangan seperti itu ya. Ya memang resiko kita masuk untuk menjadi seorang berprofesi di bidang hukum, ya memang kita diberi kesempatan, diberi kelonggaran, diberi kebolehan oleh undang-undang dan diatur untuk memperoleh uang ya dari profesi kita sebagai penasihat hukum tadi. Nah, atau istilahnya yang mendampingi si klien tadi. Cuman kalau kita terlalu memanfaatkan terlalu banyak, istilahnya menarif terlalu banyak atau menjanjikan tadi ya, menjanjikan menang, kalau menang nanti harus store sekian sekian sekian, kalau kamu mau ini ya harus store sekian sekian, istilahnya uang yang berbicara. Kasihan ini si klien ini, kadang begini klien itu kadang istilahnya mungkin karena nggak disengaja melakukan kejahatan gitu, dia nggak sengaja. Nah atau istilahnya dia di luar kendali, ya memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi jika hal tersebut dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyak dari si klien, ya kalau klien ini mampu. Nah, kalau istilahnya si klien ini sudah orang biasa, nggak ngerti hukum, tanah nggak seberapa, akhirnya diberi iming-iming dan diambil uangnya, akhirnya dia ngutang-ngutang sampai jual sawahnya misalnya begitu, kan sangat kasihan ya. Apalagi misalkan si klien ini tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Nah ini hanya contoh saja. Makanya kalian masih mending ya, hukum seperti ini bisa istilahnya nggak tercela, ngambil uang itu nggak tercela. Tapi kalau misalkan ini seorang pemuka agama, nah, seakan-akan tercela, ngambil uang, misalnya kan seakan-akan memperdagangkan ayat dan hadis, nah gitu loh. Kalau dia itu istilahnya menjadi konsultan hukum Islam gitu kan, konsultan syariat Islam. Nah, dia untuk konsultan itu ngambil uang. Ya, seperti kiai-kiai itu ngambil uang, jangan narif atau gimana. Nah, ini kan tidak elok. Padahal ya boleh-boleh saja, gitu. Boleh-boleh saja. Nah, selanjutnya adalah 3 hubungan dengan teman sejawat. Pasal 5. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi diatur antara tadi hubungan dengan klien, kemudian hubungan dengan teman sejawat, itu juga diatur. Nah, makanya seperti contoh di sini ya, harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai.
Nah, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ini sudah pastilah istilahnya dalam kode etika begitulah ya. Nah, karena itu semuanya mancing amarah, mancing keributan, jangan sampai seperti itu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hubungan dengan teman sejawat. Kemudian selanjutnya adalah sejawat asing, pasal 6. Jadi tadi kan hubungan dengan teman sejawat, nah ini dengan sejawat asing. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara bertindak menangani perkara pasal 7. Nah, ini ada cara sendiri. Nah, cara bertindak itu harus punya sendiri. Nah, seperti surat-surat yang dikirimkan advokat pada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu. Nah, kemudian isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Jadi, cara bertindak mengenai perkara ini sudah diatur dalam kode etik ya, dalam kode etik advokat tersebut, dan kalian bisa merujuk sendiri di kode etik profesi advokat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik atau pasal 8. Nah, istilahnya di sini dijelaskan ya, ketentuan-ketentuan lain itu istilahnya dijelaskan bahwasanya profesi advokat itu adalah profesi yang mulia dan terhormat. Nah, karena istilahnya ya bagaimana kita itu menegakkan hukum seadil-adilnya gitulah ya, membantu orang mendapatkan hak-haknya yang layak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan kode etik pasal 9 oleh Dewan Kehormatan Advokat. Jadi dalam pelaksanaan kode etik ini, ada Dewan Kehormatan Advokat yang dapat memberikan teguran atau sanksi jika ada yang melanggar kode etik profesi advokat ini. Jadi mereka itu istilahnya ada polisinya sendiri secara internal. Sama seperti polisi, dia juga mempunyai divisi sendiri untuk menindak personel-personelnya yang melanggar aturan-aturan dari kepolisian tersebut. Sama di advokat yang menindak itu adalah Dewan Kehormatan Advokat. Nah, kemudian selanjutnya adalah kode etik jaksa. Nah, kode etik jaksa ini sedikit ya, tidak sebanyak kode etik advokat karena jaksa lebih kepada penuntut umum, penyematan pasal-pasal bagi orang yang melakukan kejahatan. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi dia itu memang diberi wewenang oleh undang-undang bertindak sebagai penuntut umum. Jadi kalau jaksa penuntut umum, nah itu ada lembaganya sendiri yang dipimpin oleh Jaksa Agung, dan itu termasuk istilahnya ya termasuk ASN atau pegawai negeri sipil yang memang bertugas untuk menjadi penuntut umum penyematan pasal-pasal bagi para kriminal, para pelaku kejahatan. Dan juga dia mempunyai wewenang lain, yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seperti misalkan mengeksekusi, misalkan mungkin ya, setahu saya itu mengeksekusi mana ini milik negara atau enggak, itu tanah milik negara atau enggak. Nah, itu termasuk istilahnya yang boleh mengeksekusi kalau jika sudah ada kekuatan hukum tetap.
dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Jadi ada kode perilaku jaksa, yaitu yang mana ini sebagai penjabaran kode etik jaksa. Nah, yang itu yaitu pasti diatur ya, baik dirinya sendiri, kemudian berurusan dengan orang lain, ketika bekerja di luar kedinasan, ketika di masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana? Jadi istilahnya di sini itu jaksa itu profesi yang terhormat gitu. Nah, bukan hanya misalnya PNS biasa, dia profesi terhormat. Nah, makanya istilahnya ada kode etiknya sendiri. Nah, dan itu juga mereka itu istilahnya perkumpulan atau istilahnya kelompok yang mempunyai keahlian khusus gitu loh. Nah, bukan yang istilahnya dia itu main-main, cuma nyematkan pasal itu banyak sekali. Pasal-pasal itu undang-undang itu banyak sekali. Nah, mereka lah yang istilahnya berhak menyematkan dan menuntut si pelaku kriminal di pengadilan. Kemudian selanjutnya adalah kode etik profesi jaksa diatur dalam peraturan Jaksa Agung nomor PER 014-A-JA-11 tentang kode etik perilaku jaksa dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jaksa kewajiban jaksa. Nah, kewajiban jaksa ini ada 4 pasal ya, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, yang mana kewajiban jaksa ini ada 3 komponen, yaitu kewajibannya kepada negara, kewajibannya kepada institusi, kewajibannya kepada profesi jasa, dan kewajibannya kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah integritas. Nah, integritas ini contoh ya, istilahnya contohnya ya, memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat, maka dilarang ya, si jaksa ini dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun, meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan lain sebagainya ya, karena banyak sekali bisa dibaca di kode etik jaksa. Kemudian yang ketiga adalah kemandirian. Si jaksa ini juga dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Nah, kemudian jaksa ini juga dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberi perlindungan hukum. Nah, misalkan si atasannya ini apa ya istilahnya ya, mengajak si jaksa bawahannya ini untuk menyematkan pasal-pasal yang memberatkan atau bagaimana lah, karena faktor-faktor ya, faktor-faktor eksternal itu misalkan dendam dengan dia dan lain sebagainya gitulah, atau keluarganya pernah disakiti dia atau bagaimana lah intinya dulu. Nah, maka tidak boleh gitu, tidak boleh. Dan menolak atasan yang seperti itu dia malah dilindungi oleh hukum. Kemudian yang keempat, ketidakberpihakan ya, dalam pasal 9. Nah, istilahnya jangan bertindak diskriminatif. Nah, intinya si jaksa ini tidak boleh bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan, sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Nah, jangan bertindak mentang-mentang sama-sama sukunya, mentang-mentang sama-sama agamanya, jangan bertindak diskriminatif. Kemudian yang kelima adalah perlindungan. Perlindungan ini ada pasal 10 dan pasal 11. Nah, jadi jaksa itu mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan. Nah, maka seperti ini, jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, maka dia berhak melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, tanpa gangguan, dan tanpa pelecehan. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan
sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lain sebagainya. Jadi profesi jaksa ini mereka itu istilahnya ya dalam institusinya itu diatur sedemikian rupa gitu loh. Integritasnya, kemandiriannya, jangan berpihak kepada siapapun, dia juga dilindungi gitu ya. Jadi jangan ragu, menyampaikan pasal jangan ragu. Juga tidak ada keberpihakan, juga tidak atas pelecehan, atas tekanannya orang lain. Enggak. Maka dia atau misalnya profesi jaksa ini merupakan profesi yang terhormat. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Singkat saja, dan semoga kalian dapat memahami dengan baik. Nah, profesi-profesi hukum seperti ini ya harus hati-hati ya adik-adik ya, hati-hati karena masalah hukum itu pasti berkaitan bersangkut paut dengan orang lain. Dan kalau kita sebagai orang Islam, yang namanya berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan hak-hak orang lain itu dapat istilahnya dimintai pertanggungjawabannya lagi ketika dituntut di akhirat. Nah, intinya begitu ya. Karena memang kadang orang itu nggak takut kalau ditakut-takuti dengan penjara, gampang penjara dapat disuap, mau jatuh hukuman berapa tinggal disuap, semuanya dengan uang. Tapi kalau kita nggak kuat imannya ya, karena kita umat Islam, kita yakin adanya akhirat di pengadilan yang seadil-adilnya nanti. Nah, maka jika berkaitan dengan hak orang lain, kita harus berusaha sebaik mungkin, sehati-hati mungkin untuk menjalankan hal tersebut. Nah, karena apa? Karena jika urusannya itu dengan hak orang lain, itu Allah memberikan kewenangan untuk orang tersebut menggugatnya lagi nanti di akhirat. Akan tapi jika kita istilahnya urusannya dengan Allah, jika itu hal-hal yang kecil saja, itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi jika urusannya dengan hak orang lain, nah ini yang menjadi problem nanti di akhirat. Hanya karena pengen mengeruk keuntungan atau uang yang banyak dari klien sehingga kita bisa kaya. Nah, jangan seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.